siang. Ayo, siang. Ini pada nggak istirahat dah? Pada istirahat nggak? Pada istirahat nggak? Bantuin share dong, bantuin share. Untuk hari Senin kita biasa umumnya kita cerita aja, kita berbagi cerita, berbagi pengalaman. Yang hari ini yang share di share ya. Ntar Cici ada hadiahnya. Hadiahnya apa ya? Kalian kepinginnya apa? Sebenarnya kadang-kadang Cici juga bingung loh, kaliannya kepinginnya apa. Baju seharusnya kalian banyak. Kopi aja kali ya. Ntar Cici kasih ke kalian kopi aja ya. Tapi kopi juga kadang-kadang ada sebagian yang nggak suka minum kopi, ya nggak? Min, bantu aku Min, masakin air Min, airnya yang di dalam itu dibuang dulu Min. Soalnya Cici belakangan ini mulai alergi lagi, mulai batuk-batuk terus karena kebanyakan ngomong. Ayo bantuin share dong, share. Pada share ke grup ya. Ntar di habis live kita undian langsung ya, kita undian langsung kopi ya. Kopinya bukan kopi apa, bukan kopi murahan enggak ya. Kopinya ntar Cici kak siapin kalian kopi untuk 3 orang ya. Untuk 3 orang. Pada suka minum kopi enggak nih? Atau suka minum teh? Kok pada enggak muncul? Jangan lupa di share ya, share. Hari ini Cici mau bagi cerita mengenai keberangkatan keputusan dari Bapak Menteri kita dengan Ibu Menteri, dari Menteri Ketenagakerjaan dengan apa? Dengan keputusan dari BP2MI dan keputusan dari KDI. Seharusnya kalian udah tahu ya, semua ada keputusan dari KDI yang membuka peluang untuk kita semua ke negara Taiwan. Tapi nggak semua ya. Sebenarnya di dalam surat yang diumumkan itu sebenarnya banyak yang nggak ngomong secara langsung ya. Belakangan ini Cece udah kebanyakan yang nanya ke Cece, boleh nggak daftar ke PT? Kalau mau Cece ngomong jujur, jangan. Biarpun kamu itu PRT, kamu itu ada ID atau belum, Cece sarani kamu jangan ya. Jangan ke PT dulu. Jangan habisin uang kamu di PT, ntar di BLK. Kamu lama-lama di BLK. Ntar Cece mau bagi cerita. Sebenarnya kita ini gimana sih ke depannya? Sebenarnya banyak sisi banyak sisi yang nggak jelas ya. Ini Caca mau lanjutin yang hari itu yang katanya yang kemarin Cece sempat minggu lalu share itu yang mengenai surat-surat dari Menteri dan BP2MI yang menyatakan Indonesia buka dan pencabutan pencabutan surat yang mengenai pemberhentian sementara untuk BMI kita. Seharusnya kalian juga udah pada tahu ya dari yang lainnya. Sekarang masalah surat, ada surat keputusan dari apapun, ada pengumuman dari apapun, kalian seharusnya udah lebih cepet tahu dari CC. Cuman kadang-kadang kalau kalian baca lebih detailnya, banyak sisi hal detailnya itu yang kalian masih belum kalian nggak benar-benar sampai pelajari semua ya. Ini yang Cici masukkan ini yang kemarin yang di pengumuman dari pengumuman dari KDI yang menyatakan pembukaan. Ini Cici baca suratnya, seharusnya suratnya di internet kalian semuanya seharusnya udah terima ya. Udah lihat pada yang udah share kan, pada suka nge-share semua sekarang. Ini Cici mengumumkan yang surat pemerintahan yang menyatakan mulai 7 Agustus 2020 KDI Taipei akan kembali melakukan verifikasi dan legalisasi surat permintaan atau job order bagi PMI yang akan diperkerjakan pada pemberi kerja berbadan hukum, yaitu pabrik, manufaktur, panti jompo, nelayan, dan konstruksi. Verifikasi dan legalisasi surat permintaan job order bagi PMI yang bekerja pada pemberi kerja perseorangan, yaitu caregiver.
Dan penata laksana rumah tangga akan dilayani mulai 1 Januari 2021. Kelanjutan surat dari KDI ini yang melanjuti surat dari menteri, awalnya surat dari menteri yang dicabut pemberhentian sementara itu, yang menyatakan untuk PRT ya, boleh ngomong untuk PRT untuk rumah tangga kan dinyatakan udah pencabutan yang dan dinyatakan yang punya ID lama boleh berangkat tapi harus punya job order. Harus udah punya job order dari negara Taiwan. Tapi kalian tahu nggak sih? Kayak ini apa banyak dari segala sisi yang kalian misalnya job order yang udah dilegalisir yang masih berlaku mulai dari bulan 3, bulan 4 itu semua udah kadaluarsa. Nah, sekarang untuk majikan baru otomatis mesti kadaluarsa ulang segala permohonan suhan buat memilih kalian. Tapi sekarang permasalahan KDI di sini tertera dengan jelas untuk job order, surat permintaan job order bagi PMI yang bekerja pada pemberi kerja perseorangan yaitu caregiver itu di stop. Jadi kalau mau ngomong ini dengan keputusan menteri yang katanya ID lama bisa berangkat tuh sama aja impossible, nol. Karena jujur aja dari bulan 3 sampai bulan 4 suhan yang masih berlaku tuh semua udah mati. Suhan dari pemerintah Taiwan itu semua ada kadaluarsa, udah ada batas waktunya. Jadi bukan seumur hidup kalian begitu majikan begitu dapat surat itu langsung bisa proses, enggak ya. Itu punya waktu kadaluarsanya. Jadi selama waktu yang diterapkan itu nggak diproses, otomatis di bulan 8 ini mau proses itu semua udah kadaluarsa, nggak bisa dan mesti ulang lagi dari awal. Dan ada sebagian majikan juga udah menarik surat-surat mereka ya. Mereka lebih baik dari sini nunggu memilih TKI PMI teman-teman kita yang di sini lagi ganti majikan. Jadi sebenarnya kelanjutan surat dari KDI ini sebenarnya juga ya nggak ada gunanya. Karena untuk PRT itu udah otomatis hukumannya seperti hukuman mati ya. Hukuman mati, kita tuh udah nggak bisa bergerak apapun. Ya semoga aja ada perubahan dari KDI. Kedutaan Indonesia kita itu ada perubahan ya. Ada perubahan, misalnya ada penambahan yang menyatakan untuk ID lama itu bisa leges. Tapi ini berhubungan lagi dengan surat menteri yang keluar yang katanya yang menyatakan bahwasanya harus ada job order sebelum pemberian kerja itu yang sebelum kita stop itu ada job ordernya udah turun sampai sekarang. Kalau belum kadaluarsanya boleh berangkat. Kasih teh, kasih. Hah? Teh. Enggak usah, air aja nih. Panas ini. Anget bikin anget. Jadi kalau menurut Cece sih sebenarnya ini nggak buka sebenarnya hampir sama. Kayaknya buat happy kita sementara aja ya. Dari surat menteri, wow udah dicabut. Tapi ternyata untuk kebaliknya itu loh. Ya kita nggak usah bahas zero cost, masalah zero cost kita nggak usah bahas dulu deh. Kita bahas dari untuk kita proses majikan, dokumen majikan yang masuk ke KDI ya, kita bahas masalah ini aja. Sedangkan KDI udah menentukan kalau untuk permintaan job order baru itu nggak diverifikasi. Jadi mesti sampai tahun depan bulan 1. Oke, thank you. Sampai tahun depan Januari. Jadi kalian kalau misalnya nanya ke Cece mau daftar ke PT nggak? Kalian mau daftar ke PT ngapain? Ya, mau habisin duit, mau hamburin duit? Bukan Cece nggak setuju ya kalian datang ke PT ya. Cece pasti setuju. Kalian bisa datang, bisa proses, Cece pasti setuju. Tapi kalau misalnya dengan cara yang kayak begini, dengan ketidakpastian begini, kalian nggak usah habisin duit lah. Kalau menurut Cece ya, semua orang pasti kepingin berangkat kerja, semua orang pasti kepingin cari duit. Tapi permasalahan kalau prosesnya kayak begini itu sama aja kita itu nggak bisa bergerak sama sekali ya. Terus satu lagi, hari ini yang Cece terima info untuk job formal, untuk job nelayan, kalian yang udah bisa daftar, yang udah daftar, yang mungkin hari ini udah bisa leges dari KDI itu udah bisa leges. Ini menurut Cece sih ini stopan secara tidak langsung ya, pemberhentian secara tidak langsung oleh pemerintah Taiwan. Hari ini Cece dapat info yang pasti, yang udah pasti, Cece bener-bener udah pastiin. Kalian sebelum nyampe ke sini
Halo Rini, siang. Kalian sebelum kesini itu kan mesti agensi kalian itu mesti ngatur tempat karantina kalian. Sekarang perizinan karantina dicabut lagi oleh pemerintah Taiwan karena mereka mau merubah tempat-tempat karantina yang boleh dikarantinakan dengan yang tidak boleh dikarantinakan. Jadi yang dulu yang udah dapat izin hampir sebagian itu semuanya diubah peraturannya. Kalau Cece ngomong sih ini secara tidak langsung, secara halus menstopkan tenaga kerja luar negeri yang untuk masuk ke Taiwan. Ini secara tidak langsung, ya. Halo Mediana, halo. Jadi kalau menurut Cece, kalian kalau kemarin tuh Cece sempat seneng ya. Wah udah buka, kita bisa proses. Tapi hari ini Cece begitu dengar tempat karantina itu semua lagi dipersulit. Perundang-undangan peraturannya semua dihapus dan diubah lagi. Itu otomatis salah satu secara halusnya menyetop penerbangan tenaga kerja baik Indonesia, Vietnam ataupun Filipina untuk masuk ke negara Taiwan. Jadi kalau untuk yang ke pabrik, kalau menurut saran Cece sih, kalian mau ke PT atau mau daftar dulu ke PT enggak sih? Kalau menurut Cece jujur nggak usah dulu lah ke PT. Kita lihat dulu kondisi selanjutnya. Kalau udah bener-bener trip pertama bisa terbang dengan sukses, dengan berhasil, Cece lebih saranin kalian tuh ntar tunggu dulu. Kalau misalnya udah bener-bener semuanya kebuka, semuanya udah ada kepastian, kalian baru daftar ke PT. Karena apa? Kalian daftar ke PT itu kalian di latihan itu di BLK itu pembayaran biaya loh, bukan free ya. Apalagi yang kalian punya ID lama, itu bayar ya. Sekarang untuk ID lama, ID baru kalau Cece lihat dari keadaan itu sebenarnya nggak ada bedanya. ID lama, ID baru kamu semua sama. ID lama kamu juga nggak bisa terbang karena job order majikan kamu udah kadaluarsa. Majikan kamu masih ulang ngeplay ulang. Sekarang KDI udah ngomong dengan jelas kalau untuk surat permintaan job order nggak diterima, terkecuali ada kebijakan dari pemerintah yang menyatakan job order yang udah kadaluarsa boleh diperpanjang atau diterbangkan. Tapi ini masih belum ada kepastian atau keputusan dari pihak negara, baik negara Taiwan ataupun negara Indonesia. Tapi yang pasti tempat karantina ini satu permasalahan karena perundang-undangannya udah diubah lagi. Jadi nggak semua tempat karantina yang dulunya awalnya bisa dikarantina sekarang diubah. Jadi ini secara tidak langsung ya, tapi dia secara halus menutup kemungkinan kita itu untuk terbang ke sini lagi. Jadi kalau menurut Cece sih nggak usah dulu lah ya, kalian nggak usah daftar ke PT dulu, nggak usah habisin waktu ya. Ini Cece ngomong jujur ya, ini semuanya kemungkinan ini bisa sampai akhir tahun, kemungkinan ya. Dari KDI pun biarpun udah bisa leges, tapi permasalahannya dari tempat karantina ditolak secara halus gitu loh. Ya, saya aja siang. Kayak hari ini nge-share ya. Hari ini nge-share ya, nge-share. Hari ini ada share hadiah ya. Kalau nggak nge-share ya nggak apa-apa. Kalau ada share ya oke. Kalau nggak nge-share ya nggak apa-apa. Ya, Cece hanya kepingin bagi pengalaman bagi cerita ke kalian aja yang Cece lihat, yang Cece ngerasa keadaan sebenarnya di mana gitu loh. Nggak usah ngomong jauh-jauh sampai zero cost. Untuk yang udah ada ID lama aja sampai sekarang nggak ada jalan keluarnya. Ya, jadi kalau penempatan ini ya terus yang kita dari Taiwan gimana? Kalau kalian yang di Taiwan, Cece lebih saranin kalian jangan pulang, jangan bertindak pulang. Kalian masih bisa diperpanjang kan? Kalian masih bisa perpanjang sampai 12 tahun. Kalian di sini tetap lanjut. Kalau misalnya majikan ini kalian nggak suka, kalian mau pindah, kalian boleh pindah. Ya, percaya sama Cece, sekarang kalian pindah, bukan majikan yang pilih kalian yang pilih majikan. Karena di sini banyak job yang menunggu kalian, ya. Jadi kalian yang di sini jangan pulang ya. Cece bener-bener dari awal mulainya itu Cece udah ngomongin ke kalian ya, jangan pulang, bertahanlah di negara Taiwan untuk sementara ya. Kalau udah finish tambah 3 bulan, 6 bulan bisa nggak dan bayar nggak? Kamu finishnya berapa lama, Vi?
Kamu finishnya berapa lama? Kamu udah 12 tahun atau 3 tahun? Kalau misalnya kamu udah 3 tahun, kamu mau tambah 3 bulan, 6 bulan, biasanya sih kalau bisa sih Cece lebih saranin kamu mendingan take kontrak dulu 2 tahun. Jangan pakai 3 bulan, 6 bulan fee. Soalnya bagi Cece keadaan kayak begini itu bukan 3 bulan, 6 bulan kita bisa ada jawabannya, enggak. Ini keadaan corona ini enggak main-main ya. Enggak pulang pokok kerja selagi bisa, siap grab. Iya bener, jangan pulang, kalian bener-bener jangan pulang. Ingat, jangan pulang bukan kabur ya. Jangan pulang, jangan kabur, jangan kabur. Emang kalau pulang kenapa? Kalian pulang mau balik lagi ke sini gimana cara baliknya? Kalian punya ARC. Oke, kalian pulang balik ke sini, kalian yakin kalian bisa masuk dengan ARC kalian? Ya kalian pulang, biarpun sekarang udah buka. Masalahnya KDI udah ngomong dengan jelas, untuk permintaan job baru mereka tuh akan terima mulai tahun depan 1 Januari. Ya, jadi kalau bisa nanya Cece kenapa? Karena emang kalau pulang kenapa Ce? Kecuali kalian udah pulang gak kepingin kesini lagi, ya nggak apa-apa. Kalau memang rencananya kalian pulang udah gak kepingin kesini, ya udah nggak usah, kalian langsung pulang. Tapi kalau kalian masih mau ngejar ente, ngomong kasar kalian kalau mau ngejar ente, jangan pulang, jangan pulang. Udah finish 14 tahun gimana Ce? Kalau udah finish udah bohot, udah finish mau nggak mau kamu harus pulang saya. Kalau perpanjang kontrak bayar nggak kali Ce? Perpanjang kontrak ngapain bayar? Siapa yang minta kamu bayar? Ingat ya, sekarang itu di Taiwan itu lagi kekurangan tenaga kerja Indonesia. Jadi kalau agensi nagih terlalu banyak, tariknya terlalu mahal, kalian bisa langsung ngomong ya. Jangan kabur, iya jangan kabur, kalian jangan kabur, bener-bener Cece ngomong jangan kabur, kalian ada masalah kalian boleh ngomong, jangan kabur, semua ada permasalahan. Iya Ce, malah habis kontrak mau cari agensi baru. Iya hari ini kamu kalau misalnya mau habis kontrak mau cari agensi baru, Cece bisa bantuin kalian nyari. Tapi ingat ya, jangan kabur, habis kontrak jangan kabur. Kalian kabur itu bukan satu penyelesaian. Nggak pulang pulang ke Indo susah cari kerja, mau 10 tahun lagi di Taiwan. Iya bener, kalau sekarang balik ke Indo kalian susah cari kerja, Covid di mana-mana. Ini Covid bukan hanya virus, dia itu pengaruh ekonomi seluruh dunia. Ya, jadi benar-benar Cece benar-benar harapin kalian di sini manfaatinlah waktu sebagus-bagusnya. Kalian selama kalian masih di sini kerjalah baik-baik. Yang istilahnya kebiasaannya, oh Cece saya mau cuti dulu. Jangan kepikiran kalian cuti. Ntar kalian cuti kalian nggak bisa balik. Ya, jangan. Kalau misalnya keadaan kita ngomong, kalau tiba-tiba Taiwan 2 minggu lagi tiba-tiba parah, kita ngomong kasarnya, kalian pas pulang cuti 2 minggu mau balik lagi. Keadaan di Taiwan tiba-tiba parah dan tiba-tiba stop seluruh penerbangan. Kalian mau gimana balik? Ya, jadi kalau bener-bener Cece ngomong, kalian jangan pulang, jangan pulang. Bulan Oktober finish 9 tahun, aku udah dibolehkan tambah minimal 1 tahun, dimintai uang 3.000 administrasi, 1.000 ARC. Oh, kalau uang administrasi 3.000 nggak apa-apa lah, Vi. 3.000 bukan 30.000 nggak apa-apa. Administrasi kasih ke dia 3.000 nggak apa-apa. Dia cengli lah. Namanya agensi bekerja demi kita ya kan. Bantu ngurusin biaya sebagian tuh cengli lah. Ya. Yang fee bulan Oktober finish 9 tahun. Sementara kalian jangan pulang dulu ya. Ibu biasa jualan di pasar, sekarang di rumah aja nggak ada yang beli di Indonesia. Bener, sekarang di Indonesia bener-bener krisis ekonomi. Kalian jangan pulang. Cece dari mulai adanya Covid itu Cece setiap kali ngomong ke kalian, bisa kerja, jangan pulang kecuali keadaan terpaksa. Kayak seperti yang kemarin yang Cece bantu itu karena memang suaminya meninggal, keadaan terpaksa harus pulang. Tapi kalau bukan karena siapanya meninggal atau apa, kalau hanya kepikir udahlah saya kepingin istirahat di rumah, saya nanya kamu pulang ke Indonesia kamu nggak akan bisa istirahat, percaya deh. Kamu perjalanan dari bandara mau ke rumah kamu aja, kamu mau hadapin berapa rintangan, berapa duit yang diminta, ya kan? Di Indonesia itu semuanya duit loh, bukan free. Sebelum zamannya Covid aja kalian di Indonesia aja di bandara sering diperas, gimana lagi kalau zamannya Covid, ya toh? Saya nanti kalau mau cari agent agensi baru bantunya Cek. Iya hari ini nggak masalah. Sekarang cari agensi baru, cari majikan baru nggak susah. Sekarang yang susah tuh cari PMI, cari tenaga kerja. Jadi hargai kalian tuh di sini tuh kerja baik-baik. Selama kalian kerjanya baik, percayalah kalian tuh jadi rebutan orang. Ya, sekarang tuh zaman waktunya kita jadi rebutan orang, bukan majikan,
Bukan majikan yang milih kita, tapi kita yang milih majikan. Kita mau majikan ini atau enggak. Ini sekarang zamannya, ini sekarang udah waktunya. Jadi makanya Cece ngomong, sekarang kita yang di sini bener-bener kerja baik-baik selama kita masih bisa kerja, selama kita masih ada kontraknya. Kalian jangan pulang, cuti, pulang balik lagi, jangan berhayal. Kalian kalau pulang nggak bisa balik lagi, bener. Ini sampai udah ada rencana loh sampai 1 Januari loh. Kalian pulang datang ke PT lagi, itu ID baru bukan ID lama. Biar Cece ngomongin. Ini yang ID lama yang udah di PT aja, mau balik ke sini aja ini masih dalam perancangan. Ya kalian tahu rancangan Indo berapa lama? Indo aja mau bikin tol aja rancangannya berapa lama, apalagi kalian. Itu biasanya pemerintah mau dibakar, mau dipanasin dikit, baru bergerak, panasin dikit, bergerak. Jadi kalian jangan pulang. Yang 1 tahun baru gimana, soalnya saya juga bingung nih. Bulan 12 pulang, tapi di Indonesia juga banyak modusin TKW, Ya enggak, yang yang 1 tahun gimana? Ya kamu cuma 1 tahun, si Mina Amina kamu 1 tahun ngapain pulang? Jadi bingung nih, bulan 11 pulang. Tapi di Indo juga yang 1 tahun, ya ini apa berapa tahun sih? 1 R tahun itu maksudnya berapa? Kamu ketiknya salah dah. R itu tulisannya apa sih? Berapa tahun sih? Si Mina Amina Cece nggak tahu kamu ketiknya itu berapa tahun. Si Amina kamu tuh ketiknya berapa tahun? Bener, Mediana Kristiani, bener. Kalian jangan pulang. Di Indo tuh banyak alasan. Covid ini, Covid itu. Tahu nggak? Yang kemarin Cece atur itu, Cece nggak mau ngomong ke kalian, dia di bandara dimintain duit loh, ya. Jadi ingat ya kalian ya, jangan pulang. Cece kalau mau mutus kontrak kerja apa kendah? Kamu mau Lija Andrea, kamu mau putusin kontrak alasannya apa? Karena apa? Kamu mesti ngomong dulu alasan kamu apa. Kalau kamu yang bersalah, kamu mesti denda. Tapi kalau kamu nggak bersalah, memang dari 2 pihak kalian bermasalah, ya nggak kena denda. Kalau udah habis kontrak sama majikan lama, mau ganti majikan baru, tapi majikan lama nggak mau tanda tangan, tapi saya ingin pindah majikan baru. Kalau majikan lama nggak mau tanda tangan, itu ada jalan keluarnya. Jalan keluarnya kalian tuh mesti sabar. Kalian tuh mesti buat pengaduan dulu. Ya, kalau majikan lama kalau nggak mau tanda tangan, dia juga nggak bisa pakai PRT baru kok. Bukan majikan lama nggak tanda tangan udah nggak masalah, enggak. Dan kalian boleh nuntut. Kalau dia nggak mau tanda tangan, kalian boleh nuntut. Kalian itu haknya kalian. Tapi kalian tuntutannya yang benar. Ingat, setiap ada permasalahan, selesaikanlah dengan kepala dingin. Jangan pakai emosi. Agensi jangan diemosiin, jangan dimarahin, ya. Biar gimana pun sama-sama manusia, kita pakai kepala dingin. Cece sampaikan ya, penyelesaian masalah pakai kepala dingin. Oh 14 tahun diantar kita lihat bulan 12 lah Mina. Kalau kamu udah 14 tahun itu tuh bohot. Kamu udah 14 tahun itu udah bohot. Jadi kita lihat aja bulan 12. Tapi kalau misalnya bulan 12, setidaknya masih di sini masih beda 4 masih ada 4 bulan kan. Kamu enjoy aja lah selama 4 bulan nih. Entar sampai bulan 12 kita lihat keadaan. Soalnya kita nggak tahu besok lusannya itu gimana gitu loh. 6 tahun kurang 2 bulan kena. Ya enggak lah. 6 tahun kurang 2 bulan yang kena denda apa Lian yang kamu kena denda apanya? Enggak aja kena denda. Agensi kalau ngomong kena denda, itu mereka mau nekan kalian. Ngerti nggak? Kalian tuh jangan, kalau misalnya agensi mau denda kalian tuh, itu namanya dia mau nekan kalian. Nih, betul, jangan pulang di bandara itu dimintain uang. Masa iya kita sehatnya? Bukan cuma itu doang. Sehat dinyatakan positif bukan cuma itu doang. Cece ngomong jujur ya, bukan Cece nggak percaya. Cece ngomong jujur, tapi di Indonesia yang namanya swab test, Cece nggak percaya. Cece udah kena di keluarga Cece sendiri. Ya, Cece nggak percaya hamanya swab test Indonesia. Jadi kalau kalian nekat mau pulang, di Indonesia sempat di swab test, nasib kita lah ngomongnya, nasib ya. Jadi kalau kalian masih nekat mau pulang ya pinter-pinter kalian lah, nasib-nasib kalian lah ya. Terus kalian kalau misalnya udah pulang nggak bisa balik, ini gimana gini gimana, Cece juga nggak tahu. Soalnya negara Indonesia Cece nggak bisa apa-apa.
Berarti kasih aja ya Miss adminnya. Kalau administrasi 3.000 masih cengli lah. Administrasi 3.000 masih cengli lah. Kita cengli lah. Dia bantuin kita ngurusin dokumen, segala dokumen kan. Kamu kan lanjutkan. Tapi biasanya sih enggak. Cece jujur. Kalau sesuai perundang-undang itu enggak. Tapi Cece orangnya nggak mau bertengkar. Selama permintaan dari agensi uangnya masih kecil, kita masih sanggup, udahlah. Rezeki nggak akan kemana-mana. Kalau memang itu rezeki kita, sekarang kita kasih 3.000, ke besok lusanya kita akan muncul lagi 6.000 ke kita. Tuhan itu maha adil, ya. Jadi kalau menurut saya mendingan kita jangan cari gara-gara, jangan cari masalah sama agensi. Biar gimana pun mereka juga bantuin kita gitu loh. Gara-gara covid aja saya mau cuti, lihat keadaan ibu aja tertunda dan sampai akhirnya ibu aku udah pergi. Ya, kalau untuk sampai kayak begini Caca juga ngomongnya ya turut berduka. Tapi kita mesti lihat dari sisi bagusnya ya. Jangan lihat dari sisi negatif, kita lihat dari sisi bagus. Kalau udah habis kontrak 14 tahun katanya masih bisa tambah lagi 3 bulan. Itu masih bisa tambah 3 bulan. Cuma 3 bulan. Itu memang bisa, tapi itu tergantung dari agensi kamu mau bantuin kamu atau enggak. Kalau agensi kamu nggak mau bantuin kamu nggak bisa perpanjang kontrak. Memang bisa tambah 3 bulan, tapi itu tergantung dari agensi kamu mau bantu kamu atau enggak. Ya. Iya, kasih medianya ini ngomong Vi kasih aja, kan wajar itu bener. Kalau 3.000 masih wajar lah, asalkan agensi minta sampai 5.000, 10.000 ya itu nggak wajar. Tapi kalau 3.000 masih wajar lah, maklum lah. Zaman sekarang nggak ada penerbangan, nggak ada pemasukan. Mereka cuma harapin kalian yang di Taiwan loh. Kalau kalian pindah agensi, mereka udah kekurangan duit gitu loh. Jadi 3.000 udahlah, anggap aja udah. Mbak mau nanya yang finish 12 tahun, finish terus mau sambung bisa beda majikan, calling visa nggak beda majikan gitu. Kalian tuh sekarang ngapain sih kepikiran sampai calling visa? Kalian kepikir nggak sih calling visa itu majikan yang ngurus semuanya, kalian cuma ngirit 1.700, 1.500 3 bulan? Kalian kepikir nggak resiko kalau majikan kalian lupa ngurusin medical kalian atau ngurus salah satu dokumen kalian tuh pulang loh. Kalau Cece bukan nggak setuju kalian calling visa. Cece setuju kalian calling visa kalau majikan kalian tuh memang nggak ada kerjaan. Ya, tapi kalau majikan kalian ada kerjaan, majikan kalian juga sibuk, kalian jangan kepikiran sampai calling visa. Kita cuma iri di 1.500. 1.500 itu memang bukan uang kecil, bukan uang gede juga. Tapi 1.500 cengli lah, menurut Cece itu cengli lah. Agensi bantuin kamu proses ini, proses itu. Tiap bulan dia ingatin kamu, oh ini kamu mau medical, ini kamu mau apa. Kalau menurut Cece itu nggak usah sampai kepikiran calling visa lah. Apalagi keadaan covid kayak gini, kalian jangan kepikiran sampai kayak begini. Ya, Cece terus terang Cece nggak suka, nggak setuju. Kalian tuh jangan sempat lupa dengan salah satu medical kalian atau apa kalian, itu kalian langsung bye bye ya. Jadi jangan, kalau untuk calling visa Cece nggak setuju ya. Saya nggak setuju untuk keadaan sekarang, nggak setuju. Saya kalau kita pernah pindah majikan dalam 3 tahun ini berarti kontrak kita ngitung awal baru datang dari Indo atau setelah kita kontrak kamu itu misalnya kamu datang ke sini majikan sini udah 6 bulan, kamu pindah majikan baru lagi. Majikan itu ada 3 tahun ya, kamu ikut kontrak itu 3 tahun gitu loh. Kamu ikut kontrak majikan kamu yang baru ini, bukan ikut kontrak majikan lama ya. Rasyati itu ikut kontrak majikan baru. Saya kalau PRT udah 3 tahun finish kontrak terus pindah Jompo apa bisa? Pindah Jompo bisa. Kamu mesti bayar. Cece ngomong terus terang, Jompo itu mesti bayar, bukan free. Ya. Bulan ini agensiku minta uang perpanjang kontrak 7. Perpanjang apa nih? Apa nih? Tadi apa? Perpanjang kontrak 7.000, perpanjang AS 3.000, perpanjang password. Masya Allah. Kontrak 7.000. Tania Xiaojie, kamu pinter-pinter ngomong agensi kamu. Perpanjang kontrak kok sampai 7.000, biaya apa aja? 3.000 itu udah masih cengli lah. 7.000 udah terlalu mahal. Saya biasanya ARC kita 1 bulan lagi mati. Terus biasanya perpanjang ARC berapa lama lagi ARC cepet kelar. ARC setahu Cece cepet loh. ARC kecuali kamu baru datang, kamu nggak ada ARC itu permohonannya lama. Tapi kalau misalnya kamu hanya perpanjang itu cepet. Perpanjang ARC misalnya kamu udah 1 bulan, udah mati. Misalnya kamu tanggal 14 pas ARC kamu meninggal. Kamu tanggal 1 pergi perpanjang. Biasa 1 minggu sampai telat 2 minggu lah kelar itu. Oke, makasih sarannya. Kalau majikanku minta, ku tetap dengannya. Oke, sama-sama Teresia. Ya, jadi yang untuk apa? Yang untuk mau pindah-pindahan.
Cece lo tetap saranin ya, jangan pakai calling visa lah, bener. Keadaan sekarang jangan pakai calling visa. Kalau keadaan dulu, misalnya kamu medikalnya lupa medikal ataupun lupa dokumen, kamu bisa mental ke Hong Kong. Dari Hong Kong kamu bisa balik lagi ke sini. Itu tiket pesawat murah. Sekarang keadaan Covid kayak begini, kita jangan terima resiko. Kamu berani yakin nggak majikan kamu tuh nggak akan lupa prosesin kamu? Kamu bisa yakin nggak kalau majikan kamu tuh bisa tepat waktu memproses segala dokumen kamu? Jadi kamu menurut saya itu nggak usah kita iris 1.500 itu demi calling visa, nggak usah lah. 1.500 itu orang bantuin kamu, intinya kamu tuh jadi tuan rumah, orang itu memberikan pelayanan ke kamu, ngurusin semuanya ke kamu. Dan satu lagi, kamu masih mikir calling visa kamu, kalau kamu calling visa kamu nggak ada agensi, kamu itu langsung majikan. Kalau hari ini ada kejadian apa-apa dengan majikan dengan kamu, siapa yang mau bantuin kamu? KDI, iya kalau dia mau keluar, iya kalau dia langsung ngurus sekolah, kalian tahu sendiri. Oke C, apa tahu biaya jombonya berapa? Biaya jompo biasa tergantung ya, nggak pasti ya. Biaya jompo kadang-kadang tergantung dari rumah sakitnya tuh, dari agensi salesnya tuh minta berapa, tergantung. Itu nggak pasti, tapi setahu Cici kurang lebih 20-30an tuh pasti kena. Ya, 20 ribu, 30 ribuan lah, pasti kena. Ya aku tahu juga, pokoknya bulan ini nggak terima duit, saya bayar agent gede. Wih, kok gede gitu sih agensi kamu? Ya wes, siapa si Tania ntar habis finish kontrak nggak usah lanjut agent itu lagi. Ntar Cece yang dikejar agent. Ke ARC ku mati bulan 12 tanggal 2. Terus finish itu gimana C? Apa aku masih resmi? Karena aku pindah pas ARC mati. Kenapa sih kamu lihat pindahnya tuh pas waktu pas-pasan kayak begini tuh namanya terima resiko ya. Ini ya Cece ngomong ya. ARC kamu bulan 11 tanggal 2. Kalau bisa Cece kalian usahakan tuh tanggal 10 itu, pertengahan bulan 10 itu kamu udah harus ngejar agensi kamu ya. Kalau kamu tanggal 2 bulan 11 ARC kamu meninggal, tanggal 2 bulan 11 ARC kamu meninggal, kalau sebab prosesnya belum selesai, itu kamu pasti out ya. Jadi kamu mendingan minta agensi kamu ngurus itu sekitar tanggal 10 bulan 10 kalau bisa. Tanggal 11 lah, tanggal 10 bulan 10 bisa hari kemerdekaan Taiwan kan. Kamu minta agensi kamu ngurusnya di awal bulan 10 tuh harus cepet ngurusnya, itu jangan main-main ya ARC ya. ARC kamu kalau misalnya udah lewat nggak keurus dalam waktu jangka 2 hari, kamu harus keluar dari Taiwan ya. Cek kalau ARC hilang gimana, bisa bikin baru? Ya bisa, ARC hilang bisa bikin baru, kamu pelaporan dulu ya. Soalnya pas bulan 7 ARC ku mati, tak kira agent dar ya. Cece lihat dulu ya. Soalnya pas bulan 7 ARC ku mati, tak kira agent perpanjang ARC 1 tahun. Tahunnya ARC saya cuma diperpanjang 3 bulan. Ya itulah agensi. Kenapa nggak perpanjang? Iya toh? Perpanjangnya kayak begini, kira-kira dikit kayak gini. Tapi tergantung juga ya, kadang-kadang tergantung kontrak kerja kalian. Kalau kontrak kerja kalian memang sisa dikit ya buat. Tapi biasanya kamu coba nanya ke agensi kamu. Soalnya sekali perpanjang itu bayar loh, bukan free ya. Saya pindah agensi tanpa sepengetahuan aku itu bisa jadi masalah tidak ke depannya. Saya pindah agent tanpa sepengetahuan aku, nggak mungkin. Kamu pindah agent tuh harus sepengetahuan kamu, karena itu hak dua pihak, bukan cuma hak salah satu pihak. Jadi perpindahan agensi itu harus dua belah pihak. Kamu tuh pasti disuruh tanda tangan surat apa gitu loh. Nggak mungkin sepihak, nggak mungkin. Itu harus dua pihak, kecuali kamu nggak lihat isinya, kamu tanda tangan, ya kedepannya bermasalah ya kamu kena sendiri gitu loh. C, ngurus ARC bisa cepet kelar di mana C? Bisakah kita yang ngurus ARC sendiri, jangan agent sama agent? ARC bisa ngurus sendiri nggak? Masalahnya kamu ada dokumennya nggak? Kamu kalau nggak ada dokumennya, kamu gimana urus sayang? Aiko, kamu kalau nggak ada dokumen, kamu nggak bisa urus, kecuali agensi yang kasih kamu dokumennya. Soalnya kamu perpanjang ARC kamu itu perlu surat kontrak kerja kamu. Jadi itu kalau agensi kamu kasih ke kamu itu bisa. Itu jadi perpanjang ARC itu bukan cuma kamu ambil paspor, ambil ARC ke sana kamu udah bisa, enggak. Itu harus ada surat kontrak kerja ya, surat kontrak antara majikan dengan kamu dengan agensi. Jadi bukan kamunya kepingin perpanjang langsung bisa, enggak. Jadi perpanjang paspor itu berapa bulan sebelum habis? 6 bulan. 6 bulan sebelum habis sudah boleh perpanjang. Kira-kira aman untuk pulang Indo?
Bulan berapa ya, Ce? Reni, pertanyaan bagus, hanya Tuhan yang tahu. Ya, tapi untuk sementara seharusnya untuk tahun ini nggak bagus. Tahun ini nggak bagus, mendingan tahun ini jangan bergerak ya. Tahun ini jangan bergerak. Jadi amannya itu mungkin udah ada vaksinnya udah muncul, itu mungkin bagus, tapi untuk sekarang jangan. Kalau menurut saya sih seharusnya sampai tahun depan ya. Tahun depan sekitar mulai bulan 2, bulan 3-an lah lebih amannya. Ce yang sering live baju itu Cece apa bukan sih? Ya iya ya Cece, kalau bukan Cece siapa? Ini orang nanyanya si Arisa nih. Ya Cece yang live baju, cuma kadang-kadang ada admin gitu loh. Adminnya ketawa, masa bukan Cece? CRC ku bulan 9 tanggal 5 tahun ini. Bulan 9 tanggal 5. Aku ngurus sendiri bisa nggak? Kamu ada dokumen baru bisa ngurus sendiri ya. Nggak ada dokumen nggak bisa ngurus sendiri. Kamu bukan bawa paspor ARC ke sana, kamu ngurus orang imigrasi nggak akan ladenin kamu. Ya, kamu harus ada surat dokumennya. Kalau udah finish kontrak, majikan nggak bisa nahan kita kan, C. Sebab saya pengen pindah majikan, ARC dari pegang majikan. Yap, bener. Kamu selesai kontrak, kamu finish kontrak, kamu mau pindah, kamu nggak finish kontrak, kamu mau pindah, majikan juga nggak bisa yang gimanain kamu. Itu hak kamu kok. Kalau kedua belah pihak udah nggak cocok, dicocokin itu akan menderita. Jadi biasanya kalau salah satu dari kalian mau berhentikan, itu cukup pemberitahuan ke majikan. Cuman biasa aja harapin kalian tuh ngurusnya dengan kepala dingin. Seperti saya ngomong. Setiap kali masalah itu diurusin dengan kepala dingin. Kita jangan bertengkar dengan agensi, kita juga jangan bertengkar dengan majikan. Karena apa? Kalau majikan nggak mau tanda tangan, kita juga ribet, ya. Jadi kita pakai kepala dingin, hati yang dingin ngurusin masalah ini, ya. Tapi untuk umumnya majikan nggak bisa tahanin kamu, karena untuk melanjutin kontrak baru itu harus ada tanda tangan kamu. Nggak bisa tanpa tanda tangan kamu itu lanjutin kontrak, nggak bisa. Apalagi kamu udah finish kontrak. Agenku bilang pindah foto atau pabrik harus pulang dulu, bener nggak Cek? Kalau toh bisa suruh orang 15 wong pati kidul-kidul. Cece ngomong ke kamu, kenapa agensi kalian mau pindah jompo atau pabrik itu suruh pulang, kata nggak kenapa? Di negara Taiwan itu diterapkan, dikeraskan oleh pemerintah, agensi itu tidak boleh menarik duit dari kalian. Jadi uang 50.000, 60.000 itu mereka mau terima lewat apa? Jadi ngomong terus terang sama kalian ya, ini permainan. Jadi otomatis kalau agensi yang bohong sama kalian, maksudnya bukan bohong, yang nggak ada rekening di sini buat kalian transfer dan nggak tahu gimana cara transfernya, pasti minta kalian pulang. Karena apa? Kalian pulang, kalian bayar ke Indonesia, bayar ke sponsor. Mereka dengan ada alasan kalau mereka nggak terima uang itu. Jadi mereka bisa mengelak dari perpajakan Taiwan, dari Kola Taiwan. Jadi kalau agensi kamu ngomong harus balik Indo, sesuai peraturan itu nggak usah. Tapi sesuai keuangan mereka sendiri, ya harus. Ya, jadi ngomongnya sampai di sini ya, kalian mikir sendiri deh, ya. Iya, bayar aja sampai 1 tahun kita agen pindah majikan baru dibikin ARC baru pas dapat majikan. Iya bener. Kalau ahli waris meninggal bagaimana prosesnya sayang? Karena ahli waris bapakku udah meninggal tuh. Loh, kamu nanya ahli waris meninggal sampai sini. Cece mau balasin apa? Cece mah bukan ngurusin ahli waris, oi. Ngaco ini satunya. Itu aku baru pindah ke majikan yang baru dikasih slip gaji cuma 18 bulan. Terus aku tanya agent, katanya nanti dikasih lagi. Kalau udah habis dan baru kemarin aja kasih slip baru lagi. Tapi kok kenapa slip barunya nyampe 3 tahun? Ya terus aku tanda tangan baru job baru lagi pada slip yang gini loh. Rasya Rifki, kamu mau lihat kontrak kamu sisa berapa bulan? Kamu lihat dari job majikan kamu. Job majikan kamu yang pertama kalian tanda tangan itu pasti ada tertera sisa berapa bulan. Jadi kamu sisa berapa bulan itu? Misalnya kalau dia kasih kamu 18 bulan, berarti TKI lamanya itu setelah dia putus melanjutin kamu itu sisa 18 bulan ditambah job baru lagi, kontrak baru lagi. Jadi kalau kamu mau tahu, kamu bingung sendiri, ini kontraknya sebenarnya berapa lama? Kamu minta aja surat perjanjian kontrak kamu dengan majikan. Itu hak kamu untuk meminta. Di sana tuh kamu bisa lihat kontrak kamu itu berapa lama. Ya, jadi kalau kamu ngomong ke Cece kayak begini, kalau Cece lihat itu seharusnya kontrak kamu yang lama tuh cuma 18 bulan. Yang kontrak yang baru itu 3 tahun. Jadi kamu tuh setelah 18 bulan itu kamu diperpanjang kontrak lagi 3 tahun gitu loh.
lebih baik tahun ini jangan dulu bergerak kalau masih di Taiwan. Bener Tania Sia, bener. ARC aku bulan depan tanggal 5 mati, tapi agenku belum ngurus ARC. Hah? Bulan depan. Kalau bulan depan berarti bulan 9. Bulan 9 keburu lah. Ngurus ARC cepet kok. Kamu ingetin aja agensi kamu. Ngejar aja terus gitu loh. Aku PRT kalau udah habis kontrak mau pindah pabrik kira-kira bisa nggak sih? Apakah agent mau ngelepasin? Sundari Wijaya, kalian mau pindah jompo, mau pindah pabrik itu bisa. Perundang-undangan itu bisa. Permasalahan itu kalau agensimu lepasin kamu itu juga oke. Sekarang Cece nanya ke kamu, sekarang itu COVID itu krisis ekonomi. Pabrik di Taiwan aja, orang Taiwan di Taiwan aja yang pabrik itu banyak yang nggak ada kerjaan. Kamu yakin kalau kamu kerja di pabrik itu ada kerjaan? Ini Cece nanya balik ke kamu, ya. Kamu boleh nanya-nanya teman-teman kamu yang pabrik, lemburan masih ada nggak? Kerjanya masih tetap nggak? Masih banyak nggak? Ya. Jadi kalau menurut Cece itu bukan permasalahan kalian bisa pindah pabrik atau jompo. Keadaan sekarang itu bukan permasalahan kalian bisa pindah pabrik atau jompo. Agensi kamu setujui ngelepasin atau enggak? Agensi nggak melepasin itu pasti ada caranya untuk ngelepasin dari agensi kamu. Kita bisa ngajarin kamu, kita bisa kasih, Cece bisa arahin ke kamu. Permasalahan sekarang yang harus kamu pikirkan dulu, kamu yakin job pabrik itu ada? Jangan kamu udah pindah pabrik, kamu udah bayar. Misalnya Cece ngomong kasarnya, kamu udah bayar, ya kan? Kamu bayar 50.000, 60.000, oke lah, kamu udah bayar. Sekarang Cece nanya ke kamu loh, kalau kamu udah bayar, nggak usah 50-60 lah, kita hitung aja 35 deh. Karena Cece pernah ketemu masalah kasus kayak begini. Setelah kamu kerja 2 bulan, 3 bulan, dia ngomong pabrik bangkrut, nggak bisa mempekerjakan kamu. Sekarang saya nanya ke kamu, 35 itu kamu mau minta duit dari siapa? Agensi kamu? Nggak mungkin. Dia bisa menolak dengan bersih kalau dia nggak terima uang kamu itu. Ya, jadi menurut Cece itu mendingan kalian tuh kalau bisa jangan bergerak, jangan bergerak, jangan usah kepikiran sampai pabrik lah, jompo lah, nggak usah kepikiran. Tahun ini kita bisa selamat, bisa ada masukan, udah cukup bersyukur. Jangan lagi kepikiran yang kayak begituan. Bener Cece terus terang. Karena apa? Orang Taiwan sendiri aja banyak loh yang nggak ada kerjaan di pabrik, banyak yang diliburkan. Gimana dengan kita? Jaminan ke kitanya itu apa? Gitu loh. Orang Taiwan tuh mereka tuh punya jaminan loh. Jaminan yang lebih menjamin mereka dibandingin kita. Kita bayar uang 30-35 itu nggak ada jaminan. Kita tuh membayar ke agensi dengan cara apapun, transfer ke Indo kayak apapun tuh oke. Tapi permasalahan setelah kamu 2-3 bulan di ngomongin pabrik bangkrut, kamu mau terima ini? Ini sekarang yang Cece pertanyaan ke kamu dulu ya. Makasih C, sekarang aku udah jelas masalah kontrak aku gimana. Sama-sama Ras ya, pindah pabrik harus siap bayar. Tapi ingat C, pabrik Taiwan banyak orang Taiwan yang di PHK sepi. Bener. Ih, Mediana, seperti tadi yang Cece ngomong, ngapain? Kalian tuh mesti mikirin, jangan kepikiran. Kalau tahun-tahun yang sebelumnya kalian bisa mikir, C, gue mau pindah pabrik. Ya iya, pabrik banyak job. Sekarang kamu pindah pabrik, cari mati sendiri. Ya, mendingan kalian ya, ada uang disimpan, nggak usah pindah pabrik deh. PRT di sana di luar banyak, kerja baik-baik kalian kerja baik-baik, alhamdulillah majikan suka sama kalian, dapat majikan baik. Ya tahu kita masih ada penghasilan, kamu kerja di pabrik, oke kamu berhasil pindah. Cece arahin kamu untuk lepasin majikan agensi lama kamu, oke berhasil. Sekarang kamu pindah ke pabrik baru yang kamu nyari sendiri, orang lain cari ke kamu. Karena Cece nggak mungkin kenalin kamu pabrik. Karena apa? Cece tahu keadaan sebenarnya. Cece nggak mau kenalin ke kamu pabrik. Setelah agensi ngerjain kamu, kasih kamu kerjaan 2-3 bulan, langsung dibilang ngomong sama kamu, pabriknya bangkrut. Sekarang Cece nanya ke kamu, uang yang kamu bayar di depan itu siapa yang mau balikin kamu? Ya, kamu jangan sampai C, uangku diambil beli job gini, terus sekarang pabriknya bangkrut, saya nggak ada kerjaan, saya gimana? Nggak usah kepikiran yang aneh-aneh lah sekarang, ya. Sekarang banyak pabrik yang bangkrut, kalian nggak usah terpesona, nggak usah tergiur sama yang lain. Apalagi sekarang banyak agensi jahat ya. Cece ngomong yang tergiur, yang bisa bohongin kalian tuh, oh kamu udah pindah aja ke agensiku, kamu ikut aja aku di agensi ini, ntar kamu kamu udah pindah, ntar saya cariin kamu job pabrik. Cece ngomong itu biasanya ular, tau nggak sih? Ngomongin ke kamu itu ada job, abis itu kamu udah pindah ke sini, kamu dibohongin lagi, udah kamu kerjanya PRT gini, ngapain?
Ya toh, ya kalau malu kalau kamu kenal agensi itu, agensi baru kamu itu. Kalau kamu nggak kenal agensi baru itu cuma mulutnya manis tok, ngapain? Ya toh. Rini, saya habis kontrak mau pindah agensi, bayar nggak? Rin, ntar Cece bantuin kamu deh. Kamu udah habis kontrak, Cece bantuin kamu. Ya, Cece bantuin kamu. Kamu nggak usah takut. Kalian kalau misalnya kerjanya bagus, kalau memang kerja kaliannya bener-bener kerjanya bagus, finish kontrak, kalian nyari ke Cece, Cece bisa bantuin nggak? Nggak masalah, Cece bantuin kalian. Cece kenal agensi, ya boleh di ngomong nggak gede, tapi agensi yang Cece kenal boleh ngomong nggak sembarangan. Ya, tapi ya itu, Cece cuma minta kalian kerjanya baik-baik. Jangan malu-maluin muka Cece. Karena Cece kalau udah kenalin orang ke sana, kalau udah sempat malu, Cece itu biasanya bener-bener malu, nggak mau. Tapi alhamdulillah sih Cece, jujur aja ya, Cece bantuin kalian itu udah berapa yang Cece, ada sekitar ada 50-an lah. Nggak, ya rata-rata semua finish ya. Biarpun nggak finish pun pasti pertengahan, karena majikannya mau diantar ke Pati Jompo, jadi nggak perlu PRT lagi baru pindah ya. Jadi kalau kalian benar-benar waktunya pas memang butuh bantuan Cece, kalian nggak usah segan-segan ya. Tapi kalau masalah uang jangan minta bantuan Cece, Cece nggak ada uang ya. Terus ingat ya, ini Cece mau bener-bener serius sama kalian, ngomong serius sama kalian. Cece tahu kalian banyak saudara di Indonesia yang mau ke PT, yang di ngomongin mau pabrik mau apa, pinjam dana dari sini. Ingat, Cece ngomong sekali lagi, kalau kamu nggak ada duit tabungan, jangan sekali-sekali kamu ambil pinjaman dana dari luar. Cece ngomong terus terang ya, karena keadaan sekarang itu zamannya COVID, kita nggak tahu kepastiannya bisa berapa lama. Cece hari ini bisa ngomong serius sama kalian masalah ini, karena 2 minggu yang lalu ada satu orang nyari ke Cece nanyain ini. Kalian pinjaman dana dari negara Taiwan, itu bunganya gede semua, nggak ada yang bunganya kecil. Kalian terimanya pencairan rupiah ya, kalian terima pencairan rupiah, kalian bayar di Taiwan, itu semuanya bunganya gede. Cece ngomongin lagi ya, terkecuali kalian bener-bener kepepet. Kalau hanya untuk masalah lapor ke PT, daftar ke PT, pinjaman uang dari sini, Cece ngomong jangan ya, jangan ambil resiko ini. Kalian jangan habisin duit kayak begini. Ini bener-bener nggak cocok, bener ya. Kemarin ada yang ngomong ke Cece, minta saran dari Cece. Cece nggak setuju kalian kayak begitu. Oh ya, kalau pindah agent baru bayar nggak, terus agennya nggak mau lepasin kita, gimana Cece? Sedangkan saya udah mau finish kontrak. Agensi kamu nggak mau lepasin kamu, ya kamu ngadu. Kamu cari dulu agensi baru, ya toh. Si Aiko, kamu cari dulu agensi baru kamu. Udah gitu, biasanya agensi lama kamu tuh nggak mau lepasin kamu, mintanya inilah, mintanya duit. Biasanya minta duitnya di 10.000 sama 15.000. Ini 10.000 sama 15.000 itu mintanya biasanya Cece ngomongin ya. Cece kemarin ngurus masalah itu ya. Agen lamanya nggak mau lepasin dia, agen barunya mau sama dia. Akhirnya tahu nggak? Cece minta majikan baru dia yang bayar biaya agensi ini. Jadi agensi ini yang bayar ke agensi lama, bukan kitanya, tapi majikannya. Karena apa? Majikan kan kalau misalnya dia nggak terima kita dari sini, dia kan mesti beli job. Biasanya beli job itu kan 10.000 sampai 15.000, kadang-kadang 20.000. Nah ini kan dia terima kita, otomatis dia mesti bayar biaya ini, bukan kita yang bayarin. Kalau kita yang bayarin mah nggak bener, tapi harus majikan yang bayarin ke agensi baru bayar ke agensi lama kamu. Biasa agensi lama kamu nggak mau lepasin kamu tuh biasa cuma karena duit, nggak ada karena masalah apa-apa. Cece makasih ya, aku habis kontrak masih 3 bulan depan. Tadi nanya-nanya dulu kira-kira agent bisa lepas nggak. Makasih udah jawab. Ya sama-sama Sui Sundari. Nanti kalau finish kontrak mau pindah majikan, tapi maunya pulang dulu 1 bulan. Setelah pulang mau proses lagi dapat. Nita Sari, tadi Cece udah ngomong kalau kamu mau pulang, ya kamu pulang sampai tahun depan aja ya. Tahun depan baru dilihat keadaan. Karena tadi Cece udah ngomong, selama kalian masih bisa lanjut di sini jangan pulang. Tapi kalau kalian masih ngotot mau pulang, ya kalian pulang dulu. Kapan bisa proses masih nggak tahu. Menurut dari KDI katanya tahun depan. Iya kalau tahun depan, kalau udah bisa selesai masalah COVID. Kalau nggak bisa masalah COVID ya kamu tunggu lagi gitu loh. Mbak tadi saya ngomong, selama kamu masih bisa di sini jangan pulang ya jangan pulang. Apa salahnya kamu di sini cari ente ya. Ntar kalau misalnya COVID udah selesai, ya alhamdulillah kamu kalau misalnya gini loh, kamu nggak pulang, kamu selama di sini kamu cari duit.
cari ente, kamu kerja baik-baik. Covid selesai, kantong kamu juga penuh, ya toh. Daripada kamu sekarang zaman Covid, kamu ikut rame-rame pulang, ya toh, kantong kamu juga kosong. Udah mulai, kamu itu sudah tahun depan mulai berangkat, kamu nggak ada duit, ngapain gitu loh. Aku masih 2 tahun, masih 2 tahun. Kalau masalah 2 tahun udah ntar aja. 2 tahun masih lama, Covidnya udah mati ntar. Nanti bulan 3 tahun depan habis kontrak, bisa bantu pabrik nggak? Sundari, kalau masalah sampai tahun depan mau pindah pabrik bisa dibantu nggak? Kita lihat keadaan pabrik tahun depan ya. Kita lihat keadaan ekonomi tahun depan. Cece nggak mau janji terlalu manis. Cece nggak kepingin janji terlalu manis. Ngomongnya pasti bisa. Cece nggak mau janji terlalu manis karena Cece bukan agensi. Tapi Cece bisa bantuin kamu. Cece usahakan kalau memang pasti saat sana ekonominya udah naik ya nggak masalah. Kalau PRT pindah Jompo bisa nggak? Dan biaya berapa? PRT pindah Jompo bisa. Biayanya kalau nggak salah sekitar 20-35. Biasanya 20-35 tergantung dari agensi kamu. Ya, jadi sekarang kita nggak usah mikirin dulu zero cost kepikiran zero cost apa enggak. Kita mikirin dulu lah. Kedepannya kita gimana, bisa terbang atau enggak gitu loh. Saya minta nomor HP Mei sama admin ya. Ini ada yang meminta nomor HP. Oh gitu, makasih C. Untung C live bahas tentang pekerja Indonesia. Makasih. Ya sama-sama Aiko. Ya udah, kalau gitu Cece live-nya hari ini sampai di sini ya. Udah berapa jam lama? Saya live-nya berapa lama sih nih? Nggak kelihatan. Adminnya kalau ditanya nggak kelihatan. Lah ya oke ditanya. Ini kita live-nya udah berapa lama? Aduh, Cece juga satu badan udah panas. Gila. Di sini karena biar kelihatan cantik jadi pasang lampu. Boleh minta apa? Boleh minta aja sama admin ya. Tapi Cece kadang-kadang nggak bisa balas langsung ya, soalnya HP-nya juga dipegang admin ya. Sehat selalu Cece, sama-sama. Kalian juga sehat-sehat ya. Ingat ya, jangan pulang ya. Jangan pulang dulu selama bisa perpanjang kontrak di sini, di kontrak. Gaji Jompo biasa berapa? Gaji Jompo biasanya sekitar 18-19an. Gak usah pulang, kurus lagi tinggi, bener, kurus lagi tinggi. Ya udah, untuk hari Senin Cece memang selalu kasih untuk live, untuk kasih saran cerita dengan kalian. Kalau di hari Selasa sama hari Jumat tuh memang untuk live baju ya. Cece bedain, bagiin gitu loh, biar kaliannya bisa tambah pengalaman, kita sama-sama tukar pikiran keadaan kita di mana gitu loh. Semoga aja bermanfaat bagi kalian yang hari ini Cece share ke kalian. Cece pamitan dulu, kita ketemu di besok jualan baju ya. Yuk, bye bye.